buku yang akan kita gunakan di course ini ada dua, mungkin nambah kalau kita berhasil masuk sampai ke reinforcement learning, kita akan pakai RLVR, mungkin nambah lagi kalau kita berhasil masuk sampai ke language model lebih detail, tergantung kecepatan kalian, ya. Tapi in case kita nggak masuk sampai ke sini, saya harap kalian lanjutkan perjalanannya sampai ke reinforcement learning dan large language model. Oke, so saya harap kalian sudah membaca buku D2L. Ya, saya akan scan read supaya kalian kembali ke buku. Banyak sekali kalian yang tidak membaca buku, akhirnya problem pada saat nulis tesis atau nulis paper, karena cerita yang kalian dapat itu parsial, ya. So, D2L ini buku banyak dipakai di banyak university, ya. Intinya chapter 1 menjelaskan problem statement atau background dari machine learning paradigm. Supervised learning kita udah bahas sebelumnya, bahwa ada data dan ada label. Misalnya kalian mau bikin speech recognition, ya. Ini kalau di sini ini keyword, hanya keyword aja, ya. Misalnya Alexa, oke, dan lain-lain. Kalian harus punya data video, audio, dan labelnya. Dan kalian harus bikin model, ya, untuk bisa direcognize. Oke? Menarik untuk kalian balik ke hal basic seperti ini, bahwa supervised learning itu ada training label. Jadi setiap data input X, pasti ada training label Y-nya. Dan kita train modelnya dengan supervisi bahwa saya udah tahu jawaban benarnya. Tapi juga ada unsupervised learning di mana saya tidak punya label. Saya cuma punya data dan terbatas yang saya bisa lakukan, misalnya cuma bisa clustering. Atau saya bisa generate new data pakai generative adversarial network. Saya bisa generate new data. Oke? Dan reinforcement learning, kalian belajar dari environment. Environment-nya ngasih feedback, sehingga AI-nya berjalan sebagai agent, ya, yang mengambil decision based on feedback dari environment, mengambil action untuk memaksimalkan reward. Seperti caranya kalian belajar waktu ngambil S2, ya. Kalian, saya minta baca buku, reproduce code, gitu, ya. Dari situ kalian gain understanding. Mostly human itu belajar secara reinforcement learning, oke? Dari environment seperti buku atau code, kalian bisa improve untuk memaksimalkan reward, bahwa kalian bisa paham topik yang diajarkan. Oke, chapter 2 membahas mathematical atau background matematik. Saya akan skip ini karena saya anggap kalian udah ngerti linear algebra, kayak apa itu scalar, apa itu vektor, ya. Kenapa kita harus belajar linear algebra? Karena yang masuk ke komputer itu nggak mungkin datanya kalau bukan vektor, ya. Neural network adalah model yang inputnya numerical vector atau matrix. Jadi kalau kalian nggak bisa turn datanya menjadi vektor atau matrix, ya kalian harus encode dulu menjadi vektor atau matrix. Kalau layer dari matriks tersebut semakin dalam atau semakin banyak, ya kita sebut tensor aja, ya. Jadi bisa dibilang input dari deep learning itu tensor, ya, karena dia lebih generik. Kalau misalnya saya punya image, ada RGB-nya, berwarna, ya saya bisa bilang dia tensor, gitu, ya. Kalau saya punya image cuman hitam putih, ya saya bisa bilang dia matrix. Tapi in general, kalian harus refresh mengenai vektor dan matrix di linear algebra.
Kalian juga harus refresh kalkulus, bahwa yang penting di kalkulus ini adalah bukan belajar lagi kalkulus, tapi yang dibutuhkan nanti di dalam deep learning mengenai derivatif dan diferensial. Oke? Kalau saya bilang turunan dari suatu fungsi f, persamaan 241 ini kalian harus paham nih, bahwa kalau saya ubah sedikit fungsi fx menjadi fx tambah h, terus saya kurangin dengan fx, saya bagi dengan h, dan hanya mendekati 0, itu kita sebut diferensial. Oke? Kalian harusnya udah pelajarin dari SMA ini ya. Tapi ini akan kita pakai nanti pada saat kita belajar deep learning, bahwa ada objective function dari satu neural network. Objective function itu akan kita minimize. Nah, waktu saya minimize, saya pakai gradient descent. Gradient descent itu mewajibkan kita untuk menebak parameter awal dan parameter berikutnya akan ditentukan dari nilai gradien atau turunan dari objective function terhadap parameter neural network yang bentuknya tensor. Oke? Untuk belajar backpropagation hari ini, kalian juga harus ngerti mengenai partial derivatif dan gradien. Dan ini jangan di skip. Sebaiknya kalian pelajarin, minta code-nya di ChatGPT ya. Karena walaupun nantinya pada saat kalian belajar neural network itu ada automatic differentiate atau autograd, ya, tinggal manggil satu fungsi ya, misalnya gradient ya, tinggal dot grad atau dot optimize gitu ya. Tapi matematik background-nya sangat kalian perlukan, oke? Okay? Probability dan statistik juga sangat penting. Di saat saya bilang saya punya data, di dalam probability kita bilang, oh ada satu distribution yang mengenerate data itu, tapi distribution itu saya tidak tahu dan tidak ada yang tahu, gitu ya. So kalian harus refresh statistical aspek juga, misalnya konsep-konsep yang statistikal yang berhubungan dengan deep learning. Oke? Okay? So probability dan statistik, kalkulus dan linear algebra adalah basic dari deep learning. Oke, saya serahkan ke kalian untuk refresh lagi. Kalau kalian masih ingat random variables, bahwa random variables pasti ada probability distribution yang mengenerate. Oke, dan kalau ada multiple variables, saya bisa correlate dengan bias rules. Ingat, bias rules harus kalian pahami benar-benar, karena nanti akan sering saya sebut ke depan ya di dalam kuliah ini. Next adalah neural network. Kita hari ini akan mendalami sedikit lagi tentang neural network. Di sini dibahas di chapter 3 untuk regresi dan chapter 4 untuk klasifikasi. Setelah itu dikonklude di chapter 5 tentang multi-layer perceptron. Oke? So, untuk membuat kalian lebih paham, saya akan pakai playground. So, saya sebut tadi bahwa data yang masuk ke neural network sifatnya harus berbentuk tensor. Oke? So, kalau saya punya data seperti ini, cuma titik data biru dan kuning dalam 2 dimensi dengan 2 label, label pertama biru, label kedua kuning, dan saya pengen bikin program, kalau saya kasih data baru, dia tahu itu labelnya kuning atau biru. Ya. So, gimana saya desain neural network-nya? So, inputnya ada 2 dimensi, artinya setiap titik data direpresent oleh X1 atau X2. Oke? Saya bisa kasih masuk combine features, tapi ini yang kita sebut features engineering, bahwa kalau saya depend ke features engineering, agak sulit di saat sudah kompleks sekali polanya. Kita harus depend ke neural network architecture yang terdiri dari hidden layer, okay, dan output layer. Output layer terutama yang paling ujung. Berapa jumlah output layernya? Harusnya sejumlah labelnya.
satu output merepresent biru, satu output merepresent yang berwarna kuning. Kalau case-nya adalah classification. Oke? Kalau case-nya regression, ya, dan dia juga masih pakai label ya. Regression itu outputnya adalah continuous value. Kalau classification outputnya adalah label atau kategori, categorical atau continuous value. Oke? So kalau saya fokus ke classification, maka outputnya sejumlah labelnya. Oke? Bagaimana kita mendesain? Misalnya saya punya 6 hidden layer dengan pola sesederhana ini. Oke? Bisa jadi overkill. Karena pola data ini saya bisa pisahkan hanya dengan satu neuron. Satu neuron di hidden layer itu merepresent satu garis. Oke, saya ulangi. Satu neuron dalam dua dimensi merepresent satu garis pemisah. Jadi kalau polanya seperti ini, harusnya saya tidak perlu 6 hidden layer. Saya cuma butuh satu neuron. Ini well separated. Oke? Bagaimana seandainya saya punya pola seperti ini? Apakah satu neuron bisa memisahkan lingkaran, circular pattern? Sampai kapanpun kalian training, tidak akan ketemu konvergensinya. Oke? Saya harus tambahin capacity. Kalau saya kasih 8 neuron, at least 8 garis bisa bersatu membentuk poligon. Oke? Intuisi ini penting sekali supaya kalian bisa nge-prom code dengan baik. Setelah kalian punya data, kalian visualize, oh kayak ini polanya nggak usah terlalu banyak neuronnya, ya. Tapi tentu saja selama datanya low dimension, kalau datanya udah di atas 3 dimensi, kalian nggak ada cara selain dimensionality reduction dulu supaya kalian bisa audit code pola di dalam datanya. Oke. So, saya harap kalian udah bermain-main dengan ini, jadi bisa ngedesain neural network. Di sini kalian harus understand apa itu noise, apa itu batch. Batch itu kalau saya punya data 1000, saya bagi 10 batch, artinya per batch cuma ada 100 yang masuk ke neural network. Noise, tidak ada data yang sempurna, pasti ada noise. Itu part of the problem yang dihandle oleh neural network. Oke? Okay? Rasio training dan testing, ini ada test data, itu juga perlu kalian set. Oke? Kalau kalian paham benar, kalian bisa minta code di ChatGPT atau di DeepSeek yang detail. Oke? So, kalau saya punya banyak capacity dari neuron, kalau satu neuron dalam dua dimensi bisa represent satu garis, maka kalau saya tambahin neuron, ternyata capability-nya meningkat. Kayak dia menggabung-gabungkan garis membentuk pola. Oke? So, dengan ini saya bisa bikin pemisahan pola yang lebih kompleks. Tanpa saya harus menentukan secara manual features apa yang masuk. Karena yang masuk ini cuma X1 dan X2 ya. Oke. Tadi kalian lihat, di sini dia bisa pisahkan. Kalau saya bikin lebih kompleks, saya butuh penambahan capacity neuron di dalam hidden layer untuk bisa pola yang jauh lebih kompleks. Tapi interestingly, kalau kalian masukin combine features-nya, dia akan lebih cepat. Oke? Kalau kita tanya fitur apa yang cocok untuk pola apa, ya kita harus analisa dengan baik ya. Itu tidak ada jawaban yang exact. Oke. So di sini kalian lihat ada learning rate, epoch, activation, regularization. Hari ini kita akan belajar tentang itu. Untuk itu saya juga akan nambahin tools namanya Deeper Playground, ya.
Selain activation, regularization, dia juga nambahin teknik-teknik advance seperti dropout, momentum, learning auto rate, dan lain-lain. Oke, saya harap kalian selesaikan sampai chapter 5 di D2L. Saya akan pakai DLVR untuk jelasin uh, backpropagation dan algoritma utama yang bekerja di dalam. Oke, so deep learning inputnya adalah tensor. Jadi kalian harus bisa transfer semua jadi tensor. Dalam data itu ada pattern. Kita harus bisa memisahkan pattern tersebut dengan model neural network. Contoh untuk image classification, kalau saya bilang ada cat sama dog, saya kasih kalian data cat dan dog sebanyak 1.000 per kategori cat atau dog. Tugas kalian bikin satu neural network, anggap itu sebagai function approximation fx. Kalau saya masukin new x, new image, ingat x-nya ini harus vektor. Ya, jadi image-nya harus bisa kalian encode menjadi vektor. Kalau saya masukin x ke dalam neural network yang sudah di training, dia bisa tebak ini cat. Oke? Nah, saya bilang F, ini adalah fungsi neural network. Tentu saja fungsi neural network itu uh, sebelum kita masukin, kita harus transform raw data image, kita encoding, dan lain-lain supaya bisa masuk ke neural network ya. Dan neural network ada arsitekturnya. Oke, sejak tahun 1958, Rosenblatt udah tahu bahwa kalau dalam dua dimensi, ya, satu neuron itu merepresent satu garis. Anggap data yang kalian masukkan itu X vektor, oke? Maka neuron, kalau saya bilang dia cuma satu, maka dia langsung fungsi, itu sebenarnya kayak semua data X saya kasih weight parameter W, saya tambah satu bias. Bias ini seperti controller untuk kalian bisa main-mainin nilainya. Ternyata dia bisa represent satu garis nih. Ini ada animasinya di sini. Oke? Ini yang kita sebut perceptron learning algorithm. Kalau kalian copy code rasnya, oke, kalian bisa reproduce perceptron learning algorithm itu kayak gini, ya. Oke, saya harap kalian udah bisa compile RAS ya. Jadi copy di sini, saya coba bikin di sini pla.rs, saya paste ya. Terus lihat rasnya pakai run dan plotters ya. Jadi saya harus cargo at bagusnya saya bikin dulu ini ya. Saya bikin dulu cargo new PLA. Oke. Saya mau bikin program PLA. CD PLA. Oke. Nanti kalau kalian dapat di PLA itu dapat strukturnya ada cargo toml, ada main RS. Di sini kamu paste program PLA-nya, copy. Di dalam folder PLA kamu cargo add rand. Saya pakai library namanya random. Saya bilang cargo add plotters. Oke. Oke, kalau udah selesai, save cargo run. Dia akan compile. Oke, jadi code-nya itu tinggal kamu compile ya. Uh, Kalau kamu pengen ubah-ubah, kalian pengen ubah-ubah ya tinggal minta ke ChatGPT, misalnya ubah ininya, ubah ini, atau kamu langsung edit di sini ya, di misalnya kamu pengen nambahin jumlah sampelnya gitu ya. Oke. So, ChatGPT sekarang udah sangat canggih sehingga kalau misalnya ada warning-warning kayak begini yang saya nggak suka ya, uh, misalnya ini, saya tinggal masuk ke ChatGPT, saya bilang, bentar, mana ChatGPT saya? Oke, saya copy code warningnya, ya, saya bilang fix this warning. Ini karena waktu dibuat bukunya itu masih pakai thread
underscore RNG, sekarang namanya tinggal RNG. Oke? Terus saya copy code-nya, jadi warning-nya saya copy di sini tuh, paste di bawah sini code-nya. Nanti dia akan debug lagi code-nya, dan dia akan ngasih kita versi yang error free. Oke? Nah ini dia bilang pakai data ini, code ini gitu ya. Jadi kalian bisa paste di sini, jangan sampai ada yang redundant ya. Jadi ini kan redundant. Oke? Ini generate datanya kalian hapus. Save, kalian compile lagi. Oke, udah hilang ya. So, ini hasilnya bahwa satu perseptron itu ngasilin satu garis persis kayak yang tadi kita show di playground. Oke, oke, saya lanjutkan. So, bagaimana kalau saya punya banyak perseptron? Ya, dan bagaimana kalau saya punya image? Ya, ini ada tools juga menarik, namanya perceptrondemo.com. Kalian bisa lihat what really happen inside perceptron. Oke, di sini ada misalnya kalian bisa bikin image-nya gitu ya. Uh, kalian bisa random ya. Kalian bisa lihat how it works di dalam perceptron, dan ini ada cerita juga tentang bagaimana perceptron ditemukan. Oke, so dari McMulloch dan Pitts. Nah, ini pada saat dulu, zaman dulu orang nggak punya komputer kayak kita, jadi bikin perseptronnya pakai kabel-kabel ini ya. Oke, so saya lanjutkan. So, next kamu harus pelajarin TensorFlow Playground untuk understand, which is udah ya. Setelah itu kita akan lihat penggunaannya neural network ini ternyata banyak di computer vision, untuk object detection, dan lain-lain di NLP ya. Oke, di sini juga kasih code untuk bikin kayak playground. Jadi ini kita bikin code untuk bikin kayak playground yang ada di TensorFlow Playground. Ini ada code-nya, kalian bisa reproduce. Juga saya kasih tentang historical of deep learning gitu ya, sampai ke language model. Oke, saya harap buku ini bisa bantu kalian praktis ya, dengan cepat ya. Jadi baca, oke, copy paste code-nya, jalanin ya. Kalau ada error di code-nya, make sure kalian bisa debug pakai ChatGPT. Oke, chapter 2 kita bahas mathematical foundation, persis kayak D2L. Tapi di sini saya lebih visualisasikan dan code-nya ditulis pakai Rust. Oke? Jadi dari scalar, jadi vektor, matrix, dan tensor. Kalian bisa lihat visualisasinya kayak begini sebenarnya konsepnya. Isinya adalah numerical value, tapi dia berstruktur, data strukturnya ya bisa vektor, matrix, atau tensor. Oke? Bagaimana bikin matrix dan vektor di Rust? Ya bisa pakai nullgebra ya, atau ND-Array. Ada dua, nullgebra atau ND-Array. Semua library-library untuk tensor itu di belakangnya pakai C++ BLAS ya. BLAS itu adalah linear algebra package yang dari zaman dulu saya kuliah pakai C++ sudah pakai BLAS. Ini cuman bindingnya di Rust ya. Jadi bikin bindingnya di Rust yang high performance dan lain-lain. Kalian juga harus ngerti probability statistik ya. Di sini juga ada contoh code-nya. Pakai random kalau kalian pengen bikin bilangan random, pakai create namanya run. Juga kalau kalian butuh distribution yang sering dipakai di matematik, kalian harus pakai run underscore DSTR. Oke? Oke, calculus dan optimization saya bahas juga di sini. Oke, buku ini tentu saja bisa kalian kembangin lebih lanjut karena kita yang tulis. Mudah-mudahan ada yang tertarik untuk kalian untuk bikin versi 2-nya setelah kelas ini selesai ya.
Siapa tahu ada yang mau tesisnya di deep learning, kalian bisa improve buku ini supaya penulisan tesis kalian jadi lebih mudah. Oke? Oke. Sebelum masuk ke backpropagation, saya pengen jelasin dulu tentang balik ke pakai playground. Oke? So, pertama saya pengen jelasin apa itu loss function. Di sini kalian lihat ada yang namanya loss. Ya. So, anggap data X masuk ke fungsi F, bentuknya neural network, outputnya adalah label Y. Oke? Kalian visualisasikan di kepala kalian neural network hidden layer-nya itu F. Ya, function approximation. Tapi saya tahu true labelnya, bahwa saya tahu bahwa data ini labelnya kuning atau biru. Saya punya datanya gitu kan. So yang saya sebut loss, ya, itu adalah numerical difference, saya ulang, numerical difference antara tebakan neural network, which is keluaran dari neural network, dibandingkan dengan true label. Kalau labelnya adalah categorical, bagaimana kita mendefine numerical difference antara true label dan tebakan neural network yang keluar dari neural network. Oke, untuk klasifikasi biasanya kita pakai loss function definition, ya, pakai entropi yang berasal dari information theory. Tapi untuk klasifikasi kita bisa pakai MSE, mean square error, ya. Jadi definisi loss akan berbeda untuk kasus klasifikasi dan regresi. Oke? Saya balik ke sini. Jadi kalau saya anggap bahwa ada fungsi F yang memetakan, untuk klasifikasi kita pakai cross entropy loss. Oke? Kalau untuk regresi saya pakai MSE loss. Kadang-kadang pakai RMSE. Diakarin lagi nih, ya. Oke, jadi untuk regresi kadang-kadang pakai MSE, untuk klasifikasi pakai cross entropy. Apakah ada definisi-definisi loss lainnya? Jawabannya banyak, ya. Oke, saya anggap saya define bahwa loss itu perbedaan tebakan data, ya. Oke, tebakan dari neural network dan true label, ya. Anggap true labelnya, ya, itu yang pakai topi, yang nggak pakai topi, yang pakai topi ini adalah keluaran neural network. Oke, maka loss itu bisa saya define sebagai co-entropy loss untuk kategori classification. Oke, so kalau loss-nya saya hitung untuk setiap data saya jumlahin, maka itu yang saya sebut total loss. Itu yang di plot di sini nih, ya. Dia plot total loss pada saat dia train, dia plot total loss-nya. Oke, di sini ada training loss, ada testing loss. Training loss adalah pada saat saya training, saya hitung total loss-nya. Testing loss pada saat saya pakai testing data. Oke, mudah-mudahan masih ngikut, masih paham. Oke, so di dalam neural network tujuan kita adalah meminimumkan total loss. Training neural network saya bilang converge di saat training loss udah paling minimum, udah datar, dan tidak naik-naik lagi. Tapi apakah cuma itu kriterianya? Kriterianya yang lain adalah perbedaan nilai training loss dan testing loss itu jangan terlalu berjauhan. Kalau bisa nempel. Tapi too good to be true kalau dia nempel, ya. Bahwa tidak ada noise dalam data tuh enggak. Oke? Jadi harapan kita pada saat training loss dan testing loss tidak berjauhan nilainya. Kalau dia berjauhan, itu yang kita sebut overfitting. Saya pakai terlalu banyak capacity neural network,
Oke, dia bisa overfit. Dua-duanya datar, tapi kok agak berbeda nilainya. Yang satu mendekati nol, satu masih ada 0,032. Ini case yang kita sebut overfitting. Dan overfitting ini adalah musuh dari AI engineer ya. Kita nggak mau kondisi model kita itu disebut overfitting. Malu gitu loh sebagai anak Jaksel itu. Ya, artinya kita nggak paham. Oke, saya lanjutkan. So, bagaimana saya yakinkan bahwa total loss itu paling minimum? Ya, ya kita harus pakai optimization. Teknik optimisasi yang dipakai oleh neural network itu masih sama dengan yang dipakai oleh linear regresi. Minggu lalu kita belajar dari Pat Colorado. Ada teknik yang disebut gradient descent. Oke, apa itu gradient descent? So, kalau saya anggap parameter neural network, tensornya saya sebut theta. Jadi di ini, semua yang di tengah ini, hidden layer-nya ini saya sebut theta. Oke. Pertamanya kita tebak theta itu random atau nol nilainya. Tensornya isinya nol. Setelah itu, yang disebut gradient descent, bahwa saya tebak parameter berikutnya supaya total loss-nya minimum, itu dari parameter T plus 1 sama dengan parameter sebelumnya, di T, dikali gradien H pangkat min 1 ini Hessian ya. Jadi ada yang pangkat min 2 juga, turunan level 2 atau Hessian level 2, Hessian matrix, dari L terhadap theta. Oke? Sampai saat ini, model AI masih di Hessian level 1. Oke? Jadi belum ada yang pakai level 2 dengan optimal, gitu ya. So, saya bisa tulis bahwa theta parameter berikutnya selama training, T di sini adalah iterasi training yang kita sering sebut epoch, ya. Itu T sebelumnya, T ini tensor dikali learning rate tadi kalian udah lihat di sini learning rate ya. Kita tebak biasanya di 0,03 dulu, kalau dia terlalu lambat kita percepat jadi 0,1. Kalau dia terlalu cepat, kita perkecil jadi 0,03. Oke? Biasanya standarnya kalau pakai Adam Optimizer, Adam Optimizer itu teknik optimizer untuk gradient descent seperti ini yang pakai teknik momentum, ya, adaptif momentum. Kita sebut Adam. Baik Adam maupun momentum atau stokastik gradient descent biasa, ya, itu sudah ada fungsinya di PyTorch, jadi tidak perlu kalian implement dari awal. Oke? Jadi waktu dia trading, dia akan nebak nilai ini supaya total loss-nya, which is L, itu minimum. Apa itu gradient? Itu laju perubahan kecil L terhadap perubahan kecil di theta. Saya pakai bahasa mudah untuk jelasinnya. Kalau tetanya berubah sedikit, berapa perubahan L atau total loss? Itu yang disebut gradient L. Oke? Nah, masalahnya bagaimana hitung gradient L di saat neural network berlapis-lapis kayak begini tensornya. Oke? Kita bisa pakai chain rule di dalam partial derivation di matematik, di kalkulus. Tapi problem itu tidak sederhana kalau neural networknya dalam sekali networknya. Oke? So di chapter ini kalian diintroduce numerical methodnya, ya, di chapter 2. Tapi belum diintroduce backpropagation. Nanti di chapter 3 baru saya mau jelasin backpropagation in detail. Oke? Ini juga dijelasin di buku D2L. Oke? So apa itu backpropagation? Input neural network saya sebut X. Kalian udah lihat di dalam
TensorFlow Playground ya. Ini X1, X2. Ini cuma 2 dimensi karena kemampuan visualisasi itu maksimum 3 dimensi. Oke. So kalau saya punya input X dan saya bilang bahwa di dalam neural network ada activation function, saya pilih sigmoid atau nanti kita akan bahas apa ini activation function. Waktu zaman dulu orang pakai fungsi namanya sigmoid. Tapi sekarang tidak ada lagi yang pakai sigmoid karena sigmoid ini cepat saturasi neural networknya. Jadi sangat tidak disarankan pakai sigmoid gitu ya. So anggap fungsi aktivasinya FZ, ini sigmoidnya ya. Aktivasi itu terjadi di setiap individual neuron. Oke. Jadi kalau ada satu neuron di sini, dia activate dengan menjumlahkan ya, Z-nya kan sama dengan W transpose X ditambah B. Jadi nilai W itu nilai kabel-kabel di sini yang kita pelajarin selama training, oke? Jadi nilai W-nya ini kita tebak dulu, nanti setelah itu kita uh, setelah training nilai W-nya udah fix tuh hasilnya gitu ya. So saya anggap itu Z, nanti dia masuk ke aktivasi, oke? Di sini jelasin matematiknya. Aktivasi yang dulu dipakai itu sigmoid. Sekarang jangan pakai sigmoid. Dulu waktu orang bilang, oh ternyata aktivasi ini menambah non-linearity di dalam neural network. Kenapa? Karena awalnya dia pakai step function. Step function itu kayak fungsi yang patah gitu ya. Ternyata kalau dikasih sigmoid lebih bagus. Dikasih tanha lebih bagus. Makanya sering orang sebut activation function di sini adalah menambahkan non-linearity. Karena waktu dibuat di zamannya Alan Turing, zaman dulu, dia pakai step function. Oke, step function itu ya kayak begini ya, kayak cuman begini gitu ya. Jelek hasilnya. Setelah dia pakai sigmoid, hasilnya lebih bagus. Setelah itu ada yang revisi lagi, pakai tanha. Sekarang kita tahu bahwa non-linearity itu tidak perlu fungsi yang fancy-fancy. Cukup ReLU. Ya. So, fungsi ReLU itu mungkin seperti ini, rectified linear unit ya. Dia datar, terus patah kayak ada gradien. Oke? Sigmoid itu seperti ini. Sebelumnya, sebelum zaman kita pakai sigmoid, kita pakai step function, fungsi yang patah kayak tangga gitu. Oke? Makanya orang sering bilang activation itu kayak memberikan non-linearity terhadap activation. Saya lanjutkan. Sekarang kita pakai keluarga dari ReLU ya. Nah, tapi di sini karena pengen meniru playground ini, saya kasih contoh code. Kalian bikin reproduce historical journey-nya pakai sigmoid. Ya. Kalian bisa implement sendiri ya. So, dalam case misalnya saya sudah lebih advance ya neural network-nya, imagine kalau saya training MNIST ya. Tentu saja kalau saya masukkan MNIST langsung ke multi-layer perceptron, oke, saya panjang vektornya adalah 28 kali 28 kali 28, panjang sekali ya. Akhirnya kita kenal yang namanya convolution neural network. Ini nanti kita akan bahas di chapter 4. Ini hanya diintroduce di chapter 3 bahwa kalaupun datanya image, kita jadiin vektor, masukin langsung ke multi-layer perceptron, itu hasilnya kurang bagus. Nanti harus pakai convolution neural network. Oke? Bagaimana kalau datanya teks? Teks itu pola datanya adalah sekuensial ya. Kenapa saya sebut sekuensial? Karena yang mengartikan kalimat ini adalah susunan kata ini. Kalau kata ini saya bolak-balik, itu tidak akan menjadi kalimat ini, ya. So ternyata convolution neural network dan multilayer perceptron tidak bagus untuk pola sekuensial. Akhirnya kita temukan recurrent neural network
yang sering dipakai adalah LSTM dan JRU. Nanti kita akan belajar juga model ini di chapter-chapter berikutnya. Oke? Hari ini kita akan selesaikan topik hari ini, mengerti apa itu gradient descent dan backpropagation. So, saya harap kalian udah ngerti loss function. Ini adalah perbedaan antara tebakan neural network dan true label. Oke? Kalau regresi, saya bisa pakai MSI. Kalau saya lakukan klasifikasi, saya pakai cross entropy. Mungkin kalian kurius nanya kenapa disebut cross entropy, apa hubungannya sama fisika? Jawabannya cross entropy di sini bukan dari fisika, tapi dari information theory, dari Shannon. Ya, Shannon itu pakai konsep, minjem konsep fisika untuk menunjukkan ketidakteraturan pola sequence di dalam kategori ya. Jadi dia bilang di information theory, entropi itu derajat ketidakteraturan data. Oke? Kenapa dia pakai kata entropi? Ini jawaban dia sendiri ya waktu dia masih hidup si Shannon. Ya dia bilang supaya kalian semua nggak usah nanya-nanya lagi ya, pakai aja katanya. Oke? So, tapi nggak ada hubungannya sama entropi di dalam fisik. Ini entropi di dalam information teorinya Shannon. So, ini definisi loss-nya. Nah, pertanyaannya, kalau neural network berbentuk layer yang berlapis-lapis, bagaimana menghitung delta L terhadap W? Parameter neural network-nya tadi saya define W. Oke? Mungkin di buku lain pakai theta, ya, tapi intinya W. Gimana kalau W ini tensor? Ya, so kita bisa pakai kalkulus untuk menurunkan turunan L terhadap W, ya, which is bakal panjang tergantung jumlah networknya. Tapi intinya adalah, kalaupun saya lakukan partial differential equation itu, ya, akan sulit sekali menghitung L karena kompleksitinya sebanding dengan jumlah neuron pangkat 2, kuadratik. Oke? Nah, yang disebut backpropagation algorithm, ini ditemukan oleh Geoff Hinton. Dia baru saja tahun kemarin dapat Nobel Prize in Physics. So, Geoff Hinton bilang, saya bisa hitung delta delta L terhadap W dengan kompleksitas hanya sebanding jumlah neuron. Oke? Semua orang kaget karena problem itu tidak solve hampir 20 tahun. Oke? Backpropagation works itu seakan-akan pada saat menurunkan, yaitu ada kayak signal balik ke belakang. Ya, sengaja saya tidak mengulangi penurunan backpropagation karena ada di buku D2L. Kalian perlu lihat di D2L bagaimana partial derivatifnya dia selesaikan berdasarkan hasil Hinton ya. Tapi intinya pada saat saya menghitung ke depan itu juga seperti saya menghitung back propagation ke belakang, sehingga jumlah loop yang dipakai itu cuma sekali. Tapi waktu saya loop ke depan sekaligus loop ke belakang. Oke? Ternyata hasilnya bisa dihitung gradien L terhadap W dengan sangat efisien hanya sebanding N, jumlah neuron. Oke? So, gradient descent kenapa disebut stokastik? Ya. Oke. Kalau misalnya saya batch-nya satu, maka data akan masuk satu-satu. Oke? Ini problematik, ya. Karena kalau kita cari nilai minimum satu function, kita bisa terjebak di dalam lokal, saya cari ilustrasi yang menarik ya. Anggap saya punya cost function atau loss function seperti ini. Kalau saya tidak pakai mini batch, saya kayak start dari satu titik yang sama.
Oke, saya masukkan semua data saya masuk ke dalam neural network. Ternyata saya ketemu lokal minima, iterasinya berhenti. Oke, gimana saya escape problem ini? Karena kalau saya berhenti di lokal minima, ternyata ada global minima, artinya modelnya nggak bagus, gitu ya. Nah, caranya adalah datanya kita bagi-bagi dalam beberapa batch, ya, supaya kalau ada satu batch kejebak di lokal minima, batch yang lain harapannya tidak terjebak di lokal minima dan masih punya kans untuk mencari global minima. Oke? Jadi di dalam neural network kita selalu kasih batch size supaya datanya misalnya 100, batch size-nya 10, ada 10 batch. Jadi kalau ada yang kejebak di lokal minima, masih ada 9 yang mungkin tidak kejebak di lokal minima. Oke? Itu yang kita sebut stochasticity di dalam gradient descent, makanya disebut stochastic gradient descent. Oke? Ini istilah yang dulu kalian pelajari di numerical computing ya. Ini sebenarnya teknologi udah lama sekali ya. Jadi uh, diperbaharui dengan teknik-teknik yang lebih advance. Oke, sekarang vanilanya adalah SGD, tapi ada teknik momentum, ada grad, delta, bla 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 bla, yang sering dipakai itu Adam, ya. Kira-kira kalau divisualisasikan, ini semua nyari lokal global minima, tapi ada yang pakai momentum, ada yang enggak, gitu ya. Kalian bisa bayangkan naik ke Gunung Rinjani, turun ke bawah, kalau kalian pakai stochastic gradient descent, kalian misalnya bola, kalian turunin dari puncak Rinjani ke bawah. Oke? Dengan teknik momentum, itu turunnya akan lebih efisien. Nggak random turun ke bawah kayak bola kalian gelendur, turunin ke bawah. Gitu ya. So, di dalam neural network, biasanya kita pakai RMS prop atau Adam. Ya. Di sini saya jelasin apa perbedaannya Adam, RMS prop, dan lain-lain. Ya, kita bahkan implement Adam dari stretch di sini. Oke, terakhir regularization. Kalau saya punya loss function, kadang-kadang nilai loss functionnya bisa jadi tak berhingga atau jadi nol. Oke, bagaimana saya regulate nilai loss supaya dia bisa terregularisasi, teratur gitu ya? Caranya saya tambahin faktor di belakang loss function yang saya bisa kontrol nilainya. Di sini saya bilang total loss-nya, L originalnya ditambahin lambda kali sigma W parameter neural network. Ini saya sebut L2 regularization kalau dia kuadratik terhadap W. Saya sebut L1 regularization kalau dia pangkat 1 dari absolut W. Oke? Penurunan matematisnya ada di sini. Dan setelah itu kalian juga perlu belajar bagaimana mengevaluate classification model pakai precision, recall, dan F1 score. Oke? Jadi tebakan neural network dengan true label, kalau sama saya sebut true positif. Tapi ada false positif, ada false negatif, ada true negatif. Oke? Di sini kalian harus paham ROC dan lain-lain. Saya serahkan ke kalian untuk baca di buku ini dan understand back propagation dengan baik. Tadi saya mention bahwa saya skip penurunan back propagation karena ini udah dibahas di buku ini sebenarnya ya. Jadi kalau kalian lihat di sini dia jelasin penurunan detail dari back propagation algorithm. Supaya kalian benar-benar paham, ambil pensil, kertas, turunin persamaannya, ya. Tapi jangan menghafal. Oke? Turunin satu-satu, lihat networknya. Zaman saya belajar neural network, ini yang saya kerjain nih. Bikin partial derivatifnya, sehingga ketemu rumusnya delta L terhadap W. Tentu saja kalau neural networknya cuma 5 layer, gampang. Di saat dikasih 10, udah pusing kita. Oke? 20 lebih pusing lagi. 30 apalagi, ya. So,
For historical reason, untuk respect kerjaan dari Geoff Hinton yang bikin rumus backpropagation, take your pen and papers dan reproduce. Ya, itu akan balik ke kalian sebagai satu skill pemahaman yang dalam, oke? Sehingga kalian bisa prompting dengan sangat baik dengan ChatGPT. Oke. Oke. So, sebagai penutup, kita akan nge-prompt bikin code pakai Rust, ya. Kalian bisa nge-prompt bikin code pakai Python karena sama-sama pakai PyTorch. Bedanya pakai Rust ini kita pakai PyTorch versi Rust, ya. So, saya akan bilang write Rust code using TCHRS to implement multi-layer perceptron using MNIST dataset. Okay? Download in the program. Oops. Oke, saya dictate bagaimana programnya berjalan, ya. Download MNIST dataset. Karena saya ngerti bahwa dia harus pakai library namanya request, ya saya bilang pakai request. Kalau kalian nggak ngerti, kalian let it blank. Okay? Implement MLP using 8 hidden layer. Okay? Each with 10 neuron. Okay? With ReLU activation. Okay? Implement L1 and L2 regularization. Train the model and report accuracy, okay, of the classification using precision and recall, okay. Write the code using TCHRS and make sure it is working well. Kalau nggak working well ya nanti kita suruh debug dia ya. Oke, cukup bagus nggak saya punya prompt nih ya? Mungkin kalian bilang, jelek. The best way to make a good prompt ya asking the AI itself. Revise the prompt to be better. Okay, and accurate. Jadi sebelum saya jalanin, saya suruh dulu dia bikin prompt. Oke, hanya orang yang understand neural network bisa bikin prompt draft awal seperti ini, ya. Tapi setelah itu dia bikinin saya promptnya, ini dia bilang lebih bagus. Running. Oke, kita akan lihat how the code is run. Tapi kayaknya kita nggak punya waktu untuk running the code together, saya serahkan ke kalian ya. In case kalian pengen pakai GPU, bilang sama dia saya pakai GPU tipe ini, make the code working with that GPU. Oke, dia menghafal lebih baik untuk setting GPU. Ini yang dikerjain oleh AI. Oke, dia pakai TCH, request untuk download, flat, dan anyhow untuk logging, error. Lihat code-nya, di sini dia download, kalian cek dulu nanti bisa di-download nggak. Oke, ini code untuk nge-download. Ini code untuk build the MLP. Ini code untuk train. Ini code untuk evaluasi. Oke. Jadi kalian ada di masa di mana AI menulis code lebih baik dari kalian. Ini saatnya kalian belajar mathematics, reading the book or making the book. Oke. Karena kalau kalian put skill kalian di menulis code PyTorch dengan cepat,
Ya, mungkin kalian bisa di Python. Tapi kalau saya bilang, coba tulis di C++. Coba tulis di Rust. Karena kita lagi pengen bikin robot, ya, kalian pasti akan nggak bisa lakukan itu manual. Oke, jadi gain your understanding, baca buku DLVR sampai chapter 4, baca buku D2L sampai chapter 5, prompting, ya, pakai tools animasi untuk understand, dan PR kalian, pensil dan paper, turunin backpropagation algorithm, respect Geoff Hinton, tanpa Geoff Hinton, Nobel Prize winner tahun lalu, there is no AI yang kalian enjoy hari ini. Oke, dia yang membuat uh, neural network bisa di-train dengan kita tambahkan arsitektur yang besar sekali. ChatGPT, jumlah parameter W-nya ini mungkin udah triliun parameter. Oke, tanpa backpropagation tidak ada AI saat ini. Dan AI saat ini masih gradient descent dengan Hessian level 1, running with backpropagation dengan arsitektur yang disebut transformer yang nanti akan kita pelajari. Oke? Mungkin di pertemuan-pertemuan ke-8 kalau kita masuk ke transformer. Sebagai PR, selesaikan sampai chapter 5 di D2L, selesaikan sampai chapter 4, oke, di DLVR. Minggu depan kita akan masuk ke training image dengan convolution neural network, training text dengan recurrent neural network. Minggu berikutnya kita juga akan masuk ke transformer neural network dan attention, generative adversarial network, probabilistic model, dan energy based model. Ini mata kuliahnya ya di DLVR. Oke, saya close sampai di sini course-nya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, masih ada 1 menit nih. Atau saya yang bertanya, kalian masih bisa ikutin so far? Coba Fasya, masih bisa ngikutin? Bisa, Pak. Bilkis, Bisa, Pak. Tommy, Bisa, Pak. oke, Sandi, Stella, Bisa, Bapak. Christian. Oke, saya harap kalian tidak ada problem. Kalau ada problem, jangan ragu-ragu kontak Kak Sinta, minta bantuan, ya. Kita stop course hari ini, minggu depan sampai ketemu, kita akan belajar convolution neural network.